Cantik sih, tapi ya kelakuan nol. Emang gitu ya kalau cowok ya. Kalau udah salah gak pernah mau ngaku salah, maunya bener terus. Bukannya dari dulu yang sering salah tuh kamu, yang sering egois, maunya sendiri, mau menang sendiri tuh kamu, Mas. Kenapa sekarang jadi nyalain aku? Udah deh ya, kalau udah berlalu ya udah berlalu aja, gak usah diungkit-ungkit sekarang. Kita sekarang udah gak ada apa-apa, udah gak ada hubungan, Mas. Terus apa bagi Mas Umar? Keuntungan dari Mas Umar itu menyombongkan diri itu apa? Seperti itu Mas Umar. Nah kalau sudah deal kayak gini ya saya minta tolonglah ke Mas Umar, gimana ke depannya, pokoknya jangan kecewakan saya Mas Umar ya. Siap. Masalah proposalnya itu kan Mas Abi sudah tahu semuanya. Sudah tahu, cuman Mas Umar kan perlengkapannya itu masih kurang. Tolong lengkapi kekurangan berkasnya itu loh Mas Umar ya. Dan satu hal Mas Umar, siapapun yang kerja dengan saya kan kerja sama seperti ini, saya cuma minta ya kejujurannya, terus tolonglah etikanya juga dijaga Mas Umar ya. Siap. Ya, bagaimana Mas Umar sudah siap itu? Siap. Oh ya, ngomong-ngomong Mas Umar ini mau langsung kemana? Langsung pulang apa gimana? Kayaknya aku masih mau di sini Mas Abi. Lagian saya juga kalau di rumah ya nggak ada kegiatan juga gitu. Ya malas sih mau ngapain aja. Oh ya ngomong-ngomong, mobil Mas Abi diparkir di sebelah mana? Parkir di sebelah sana, dekat masjid ini loh. Oh, Mas Umar motornya di mana taruh? tak taruh di parkiran depan sih. Oh, diparkir di sana motornya. Sebenarnya sih mau diparkir di sana, cuman berhubung kayaknya kurang enak di sana makan bau jalan, jadi diparkir di sini aja, tempat parkir mobil. Iya. Banyak perkembangan ya sekarang ya di Kota Bondowoso ini ya. Alhamdulillah Kota Bondowoso sekarang sudah banyak perkembangan. Ya enggak kan, saya lama di Kota Jember kan nggak pernah jarang sih main-main ke sini karena itu. Iya betul. Gimana Mas Umar mau langsung ke sana apa? Ini saya kayaknya ada yang ketinggalan di tempat nongkrong barusan. Oh gitu. Kunci mobil nggak ada soalnya. Oh ya udah, nggak apa-apa. Berarti saya ke sana dulu Mas Umar ya? Iya. Kalau mau bareng ya nggak apa-apa, ditunggu di sana aja. Kalau Mas Umar mau bareng sama saya. Iya, Mas Abi. Ya udah dilanjut aja dulu. Oke, siap. Weekend kayak gini, jalan-jalan tapi kok sepi ya. Jalan-jalannya sendiri, gak enak banget. Duduk di sini aja kali ya. Vin, Mas Umar, apa kabar nih? alhamdulillah baik. Mas Umar jalan-jalan kok lewat sini? Kamu nanya aku nih? Iya. Aku tuh ya habis meeting.
Meeting. Ngerti nggak bahasa meeting? Ngerti lah Mas, emang kamu ikut syarat TK. Dan asal kamu tahu juga, sekarang aku itu bekerja di sebuah perusahaan. Ya, akses masuknya juga agak sedikit ribet, harus ID card. Pokoknya setiap orang itu mengimpikan tuh perusahaan tersebut, tapi aku nggak bisa nyebutin namanya nih, takutnya nanti kamu malah pengen lagi. Nah ya alhamdulillah kalau Mas Umar sekarang udah dapat pekerjaan yang bagus. Ya alhamdulillah. Ya saya Sedangkan kamu nih, gimana nih sekarang kehidupannya? Sengsara kah atau tambah mapan atau gimana nih? Kayaknya aku lihat nih kamu udah tambah susah nih, duduk-duduk sendirian di sini. Ya, kayak orang tidak ada kegiatan. Mana ada orang susah tuh malah jalan-jalan Mas. Itu kan hanya menurut kamu saja. Ya terus. Untung banget nih, putus sama kamu, hidupku tambah baik nih ke depannya. Ya udah sih, saya juga alhamdulillah. Lagian ya mungkin kita emang udah gak jodoh makanya kita putus. Udah. Ya alhamdulillah banget. Alhamdulillah pakai banget malah. Aku bersyukur nih. Ini ya sekarang ya, mantan pacar aku yang aku sayang udah nggak jauh beda nih sama orang-orang pinggiran yang minta-minta uang. Benar. Mas Umar kalau berhenti nyapa saya cuman buat Enggak. Aku mau ngasih tahu nih, bukan aku mau pamerin atau mau menghina atau mau ngebully atau apalah itu. Enggak. Aku nggak seperti itu orangnya. Masa iya? Aku di sini bukan pamer mau sombong nih sama kamu nih. Emang kenyataannya seperti itu. Ya enggak? ya udah sih terserah Mas Umar ya. Mau Mas Umar ngomong apa, mau ngomong ini itu atau apapun terserah. Saya di sini cuman duduk-duduk ya, mau nenangin pikiran, bukan mau cari terlebih sama Mas Umar ya. Udah. Oh, berarti kamu banyak masalah nih sepertinya Kak. Kenapa nggak di refreshing aja ke tempat wisata yang jauh lebih indah? Ya udah sih terserah saya mau refreshing, saya mau jalan, kenapa Mas Umar yang sewot sih? Emang dari dulu emang belagu nih. Kalau ada orang yang ngasih tahu bukan yang dipikir baik-baik, iya bener malah terserah saya, egois. Ya itu yang menyebabkan aku itu nggak suka sama kamu ya seperti itu, Vin. Sifat kamu itu tidak mencerminkan bahwa kamu itu orang baik. Cantik sih, tapi iya kelakuan nol. Emang gitu ya kalau cowok ya. Kalau udah salah gak pernah mau ngaku salah, maunya bener terus. Bukannya dari dulu yang sering salah tuh kamu, yang sering egois, maunya sendiri, mau menang sendiri tuh kamu, Mas. Kenapa sekarang jadi nyalain aku? Udah deh ya, kalau udah berlalu ya udah berlalu aja, gak usah diungkit-ungkit sekarang. Kita sekarang udah gak ada apa-apa, udah gak ada hubungan, Mas. Jadi mohon maaf banget ya, saya nggak mau buang-buang tenaga buat ceramah ataupun emosi sama kamu di tempat kayak gini. Saya kesini tujuannya jalan-jalan, nenangin diri, bukan untuk tengkar sama kamu. Udah ya, ngerti kan? Sekarang udah pinter ceramah nih kayaknya nih. Siapa juga yang mau dengerin kamu ceramah, Vin? Ya nggak? Omongan kamu itu nggak bermakna deh. Mungkin masa lalu. Padahal kamu yang nggak bener, malah nyalain aku sekarang. Introspeksi dong. Kamu yang harusnya introspeksi, Mas. Kenapa sih mancing emosi banget? Ya ini karena aku suka nih dengan apa yang aku miliki saat ini. Bukan suka karena dengan yang dimiliki saat ini. Kamu tuh emang suka cari masalah, suka cari gara-gara. Gak pernah mau damai. Heran deh hidup kamu tuh drama terus. Hidup drama itu penting. Ya, biar apa? Biar hidup itu nggak terlalu serius. Jadinya apa? Beban nih. Kayak kamu sekarang duduk-duduk di mari. Ya nggak? Kayak orang pusing, nggak punya kerjaan. Kalau dramanya bermanfaat sih nggak masalah ya. Cuman masalahnya kamu tuh di sini cari gara-gara sama orang yang udah nggak ada hubungannya sama kamu. Kenapa tadi? Kenapa nggak lewat aja? Kenapa masih berhenti nyapa aku? Tidak ada salahnya. Orang itu ya udah saling kenal itu nyapa nggak ada salahnya. Di sini juga aku jalan terus berhenti di sini ya aku cuma mau mastiin kalau si Vina kehidupannya udah tambah sukses apa tambah melarat.
Melarat atau enggaknya kehidupan aku tuh nggak ada urusannya sama kamu, Mas. Emang aku merugikan kamu? Enggak kan? Ya udah sih, aku mau hidup melarat kayak mau hidup aku kaya, mau hidup aku kayak gini kayak gitu, terserah aku, nggak ada urusannya sama kamu. Kurang Siapa kerjaan tahu nih ya Vin, siapa tahu nih aku bisa bantu nih. Soalnya apa? Aku kan udah kerja nih. Hah? Ya nggak kerja di perusahaan yang besar. Ya Siapa tahu udah. nanti kamu butuh. Aku kok kayaknya butuh modal nih. Aku kok kayaknya butuh pekerjaan nih. Bisa sharing bareng gitu. Jadi orang sombong banget. Bukannya saya mau sombong ya, Mas, cuman kamu kerja ya udah, hidupin aja diri kamu sendiri tuh, benerin diri kamu, nggak usah malah ngurusin hidup orang lain. Terlebih tuh aku nggak butuh aku diurusin sama kamu, Mas. Aku itu nggak bakal ngurusin hidup orang lain sebelum aku ini udah bener. Ya aku ngerasa kalau hidup aku ini udah bener, Vin. Makanya aku itu ngurusin hidup kamu. Sebagai mantan lah, paling tidak aku ngasih masukan yang terbaik nih buat si Vina. Saya mohon maaf, saya nggak butuh masukan dari kamu ataupun bantuan dari kamu ya, Mas ya. Dengarkan apa kata saya? Kurang paham. Keras kepala ya. Ya biarin, saya mau keras kepala atau gimana terserah saya. Itu juga sih ya. Orang udah hidupnya susah, ditambah keras kepala. Emang kamu tahu kehidupan aku susah atau enggak? Bisa dilihat nih saat ini. Kalau kamu kehidupannya tidak susah, ya nggak bakal kamu duduk di sini sendirian, ya nggak. Paling kamu itu ini, wah gimana nih usaha aku nih sekarang nih. Nah, sibuk dengan kehidupan yang seperti itu. Materi itu butuh dalam sebuah kehidupan, ya nggak. Butuh hidup itu ya kemana-mana. Butuh uang ya. Materi itu butuh dalam kehidupan. Karena apa? Ya, semua lelaki itu ya mau kalau istrinya itu sama-sama punya karir ya yang bagus. Ya. Ya udah sih, itu kan cuma prinsip kamu. Ini untuk golongan umum loh ya, bukan hanya untuk kamu. Kalau kamu punya pemikiran yang luas nih, nah pastinya kamu, oh iya bener nih kata si Umar. Kayaknya aku nih harus bekerja keras nih. Terserah kamu. Orang ya, kalau emang kurang holiday ya kayak kamu ini, pikirannya segitu-gitu aja. Mas Umar kok masih di sini? Iya ini ketemu sama masa lalu, Mas Abi. Lihat aja kehidupannya udah kayak orang susah duduk-duduk di sini. Sendirian lagi. Sebentar, Mas Umar. Emang apanya Mas Umar? Mantan. Oh, mantan istrinya Mas Umar. Ya nggak ada salahnya kan kalau kita sharing terhadap apa ya, Soalnya pekerjaan saya saya. dengar barusan gini Mas Umar. Gimana? Kok kayak ribut-ribut atau berantem gitu? Emang ada apa sih Mbak ya? Ya biasalah, masa lalu yang mungkin gagal move on, makanya masih ngusik kehidupan mantan. Sharing ya, sharing pekerjaan. Orang ini udah sukses juga. Kan barusan saya sudah bilang ke Mas Umar, jangan jaga etika, terus jangan, pokoknya yang kerja di kantor saya harus menjaga sikap, etika, dan tidak boleh merendahkan orang lain. Sebentar gini loh Mas Abi ini. Aku jelasin nih ya. Ya. Nah, aku kan sudah bekerja nih ya. Lagian kita juga udah kerja sama, ya enggak? Ya nggak ada salahnya ya. Kalau misal aku itu berbagi pengalaman bersama Vina, bukan aku mau ngerendahin dia, enggak Mas Abi. Nggak ada salahnya kan? Yang dimaksud berbagi pengalaman itu seperti apa sih? Ya, misal kita kerja di perusahaan ternama, ya kita sharing. Siapa tahu. Cuman saya dengar barusan ada nada-nada Mas Umar ini merendahkan mbaknya ini loh. Emang merendahkan kok. Pemikiran kamu. Udah deh. Mohon maaf Mas Umar ya, saya tidak mau ikut campur masalah masa lalu Mas Umar. Cuman setidaknya Mas Umar bersikap profesional lah. Mas Umar ya harus ini lebih dewasa lagi menyikapi suatu masalah. Nggak usah berantem, apalagi di sini tempat umum Mas Umar. Kalau Mas Umar seperti ini, saya rasa mungkin kerjasama kita harus saya batalkan. Dulu. Kenapa bisa begitu? Karena Kan ini nggak ada sangkut pautnya dengan nggak ada kerjasama sangkut kita. pautnya dengan kerjasama kita. Cuman di kantor saya Mas Umar ya, saya tidak memelihara orang-orang yang tidak memiliki etika dan tidak pernah menghargai orang yang di bawah mereka.
Saya tuh pengen orang yang kerjasama dengan saya, dia tuh harus bisa lebih menghargai orang lain. Itu yang terutama, itu yang terpenting Mas Umar. Dan juga menjaga sikap, tidak sombong, tidak arogan, dan tidak suka membangga-banggakan apa yang mereka miliki saat ini. Tolonglah Mas Umar. Biarpun Mas Umar kerja di perusahaan ternama maupun ternama ataupun dia tuh terkenal seluruh dunia, tolong jangan pernah sombong. Harta itu titipan Mas Umar. Ya maaf Mas Abi. Ya aku kan hilaf. Bukan khilaf Mas Umar ya. Mungkin saya bisa memaafkan setiap kesalahan-kesalahan. Karena memang orang itu tidak ada yang sempurna Mas ya. Setiap orang memiliki kesalahan, tapi tidak sefatal ini. Terus apa bagi Mas Umar? Keuntungan dari Mas Umar itu menyombongkan diri itu apa? Nggak ada kan? Sombong itu nggak bagus Mas Umar. Iya. Saya sudah bilang barusan, harta itu titipan. Kita itu di sini tuh cuma punya hak pakai. Di dunia ini kita tuh cuma punya hak pakai, bukan hak milik loh Mas Umar. Setiap perbuatan, setiap apa yang kita miliki itu akan kembali kepada yang punya. Jadi tolonglah, jangan seperti itu. Gimana, gak malu ditolak jadi karyawan di depan mantannya sendiri? Nggak malu Mas, yang dari tadi dibangga-banggain katanya kerja di perusahaan ternama lah, bintang apalah gitu. Makanya Mas, sombong tuh jangan dipelihara. Sombong kok ya dibanggain. Jadi orang tuh rendah apa adanya gitu. Syukuri aja. Kamu mau kerja ya udah kerja aja. Hidup kamu ya hidup kamu aja. Nggak usah nih dibanding-bandingin atau ngurusin hidup orang lain. Gak ada gunanya juga buat kamu. Iya kalau seumpama saran kamu bermanfaat sih nggak masalah. Cuman dari tadi kamu tuh bukan malah sharing tapi malah ngehina orang jatuhnya. Apalagi ngehina masa lalu. Waduh, Mas, kayak gitu tuh kayak nunjukin kalau kamu tuh dirinya lebih rendah daripada orang yang rendahan gitu loh. Kayak gak ada gentlemannya sama sekali kamu tuh ngehina aku di pinggir jalan kayak gini. Dan satu hal lagi Mas Umar ya, saya tuh paling nggak suka ketika saya tuh ngelihat ada seorang laki-laki menghina seorang perempuan. Apakah Mas Umar tuh menyadari sih? Sadar apa nggak Mas Umar? Kalau Mas Umar tuh lahir dari rahim seorang wanita. Aduh udah deh, kayaknya saya masih ada urusan Mas. Kerja di mana ya? Oh, saya pernah jadi asisten manajer di perusahaan channel production. Oh, gitu. Gini Mbak, kebetulan perusahaan saya juga membutuhkan asisten manajer. Kalau Mbaknya minat, bisa besok datang aja ke kantor ya. Oh, jadi ada ini? Iya. Yaudah besok, biar nanti share alamat aja ya Pak. Oh, nomor HP-nya ada? Ada. Oh, ya sudah. Mbaknya pulang sama siapa? Kalau enggak, saya anterin aja. Oh, enggak, saya ada Grab. Oh, jadi pakai Grab aja. Oh iya. Ya sudah, kita tunggu di sana aja dulu, Mbak. Saya masih mau ngomong sama dia. Ayo udah, saya tunggu di depan ini, masih mau sholat sebentar. Iya. Mari. Iya, Mbak. Oh, terus gimana Mas Abi untuk masalah kerjasamanya? Masa iya? Masalah kerjasama terpaksa saya harus batalkan Mas Umar. Saya kan sudah bilang dari awal, sudah bilang ke Mas Umarnya bahwa saya itu minta tolong jangan pernah kecewain saya, dan apa ya, jangan ada sifat sombong, sifat angkuh, dan juga suka merendahkan orang lain. Itu paling saya tidak suka Mas Umar. Sifat-sifat seperti itu tidak tidak mapan dan juga tidak nyaman lah didengar orang lain. Saya mohon maaf Mas Umar. Perbaiki dulu sifat Mas Umar ya. Benar ya. Kayaknya aku harus banyak-banyak berpikir sebelum aku bertingkah. Kenapa aku sial terus hidupnya? Nggak pernah jujur dari dulu. Tuhan.